Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para jemaah haji yang berbahagia, Ustaz, Ibrahim yang telah bersenang hati untuk memberikan tausiah kepada kami yang tidak besar-besarnya setiap bulan pasti ada jatah utara, dan mudah-mudahan nanti akan bisa saya sampaikan, bisa kami gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Salam dan salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan hingga kita pada hari ini dapat melangkahkan kaki berikan bersama untuk menghadiri tausiah Ustaz Ibrahim pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita terima menjadi amal bagi kita semua. Amin. Sebelum kita buka acara ini, nanti kami mau sama Ustaz. Ada salah satu jemaah kami walaupun sekarang sudah agak jauh. Beliau melaksanakan ibadah haji pada tanggal 10 Juni. Ya, Ibu Umi Ikhtianto. Kebetulan beliau sudah pindah ke Purwakarta, tapi masih tetap aktif berkomunikasi dengan kami semua. Untuk tidak memperpanjang waktu karena kebetulan memang mau sholat zuhurnya agak cepat. Marilah kita buka sama-sama acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami silakan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallul lail an-nasu niyam. Qala aidan man la yadkhulu al-jannata qati'ur rahim. Wa qala aidan kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ibu Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa dan sekretaris pengurus yang Allah muliakan, jamaah ibu-ibu yang Allah cintai. Hari kita doakan dengan diawali surah Al-Fatihah. Kita mohonkan dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini salah seorang jamaah sahabat kita, Ibu Sri Harti Utami binti Maroto Direjo, yang insyaallah tanggal 10 akan ke Tanah Suci. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, pelaksanaan ibadah hajinya semuanya dimudahkan segala sesuatunya, diberikan kenikmatan spiritual ketika melaksanakan ritual-ritual haji, dan pulang ke tanah air kembali dengan sehat walafiat dan membawa haji yang mabrurah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alha Ibu Sri Harti Utami binti Maroto hajjan mabrurah wa sa'yan mashkurah wa damban maghfurah wa tijaratan lan taburah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang keberapa beliau haji keberapa? Haji yang keberapa? Pertama. Oh. 2 tahun ya. Masya Allah. 73. Luar biasa. Haji itu Nidaul Jalil ya. Ini kok mati-mati ya? Yang gak mati-mati ada enggak? Hah? Salah megangnya? Itu aja kali yang itu? Ya haji itu, nah ini enak. Tadi mati-mati. Nidaul Jalil, panggilan dari Allah. Makanya ada orang dipanggil Allah dengan biaya dinas, namanya Haji Abidin, atas biaya dinas. Ada itu. Pak Haji Yahya itu ditunjuk sebagai petugas tetangga kita ini. Dia membersamai jamaah haji Tangsel. Pak Haji Yahya tahu kan, yang masih muhajirin itu. Ya, beliau di biaya dinas. Ada lagi orang yang hajinya itu haji posasi, ongkosnya boleh dikasih, namanya haji posasi. Contohnya ada di Semarang di perumahan elit, merbotnya namanya Kong Rohim. Kong Rohim Kong, aki-aki, usianya 62 tahunan lah. Itu merbot rajinnya luar biasa. Dia pertama kali kalau pagi yang datang ke masjid, dan dia yang paling terakhir pulang dari masjid. Nah, karena jamaahnya ada yang kaya, jamaahnya ini nanya, "Kong, udah pernah umroh?" "Belum." "Haji?" "Apalagi haji, Pak, umrohnya belum." "Dari mana duit saya?" "Pengen." "Pengen, Pak." Ya udah, ntar habis jalan-jalan saya, kamu kan tahu rumah saya ya. "Mau ngapain, Pak?" "Udah ikut aja." Diajak si Kong Rohim, namanya orang kaya, langsung daftar ke bank, dapat porsi yang 25 juta itu, dibayarin. Begitu tahu dia dibayarin hajinya, Kong Rohim geget sesenggukan, nangis, dia bersyukur luar biasa.
Singkat cerita ketika dia walimatus safar pun berangkat, jamaah semua memberikan kontribusi kepada beliau. Ya tentu kegembiraannya luar biasa. Udah pulang sekarang, udah pulang haji, pengrohim namanya haji kosasi, ongkosnya boleh. Ada lagi haji ketiban pulung. Apa haji ketiban pulung? Ya ketiban pulung, kagak nyangka pergi haji. Contohnya Bang Miun. Ibu pernah dengar nggak di TV atau di media sosial gitu ceritanya Bang Miun? Ada yang pernah lihat nggak? Belum ya? Belum. Bang Miun itu supir, tapi soleh. Soleh itu pengertiannya begini, sholat 5 waktunya kagak ditinggalin, sama dia punya amalan yang sustainable, yang istiqomah. Itu namanya orang soleh. Kan saya pernah nulis di nasihat kalau pagi itu, akbarul karomah istiqomah. Apa artinya? Segede-gedenya karomah. Kalau ibu pengen dapat karomah nih, kan kalau mujizat buat Nabi sama Rasul ya. Kalau kekasih Allah namanya karomah, wali. Nah kalau orang-orang soleh namanya maunah. Nah kalau yang dagang gado-gado markonah, biji seeng. Ya ini mah insert sisipan yang tempat saya intermezzo. Kalau yang mujizat karomah sama maunah bener. Mujizat itu untuk Nabi dan Rasul nggak ada lagi, sudah sekarang udah nggak ada Nabi dan Rasul, sudah nggak ada mujizat itu. Kalau karomah untuk kekasih Allah, siapa kekasih Allah? Orang yang rukun Islam, rukun imannya dikerjain, terus dia punya proposal amal yang istiqomah dikerjain seumur hidup. Nggak peduli tua, nggak peduli muda. Ini kayak yang muda nih, seneng nih, bisa segini juga. Atau yang Pak Ibu Haji udah rada umuran, ya bisa istiqomah. Nah, ketika orang sudah istiqomah bertahun-tahun seumur hidup, pasti dikasih karomah. Itu udah pasti. Cuman itu urusan Allah, karomahnya bentuknya apa? Terserah Allah. Kan ada kan orang semua rumahnya kebakaran, dia kagak. Yang warteg di Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya silakan duduk ya. Kalau kata orang Sunda, berem. Warnanya berem. Merah. Sampai mana tadi itu? Merah. Sampai merah. Karomah. Ibu nih, gak usah yang gede-gede dah. Ibu tiap malam tahajud 2 rakaat itu lagi haid ya. Seumur hidup, andai pun nggak dikerjakan, ada uzur, misalnya lagi hajatan, lagi ada wisuda, lagi tetek mek lah, paginya dikodok. Allah melihat itu. Ini hambaku yang satu ini kok luar biasa ya. Dia mempersembahkan amal untukku sampai segitunya, nggak dikerjain malam, paginya. Waduh, kira-kira begitu Allah kalau pakai bahasa orang mah. Pantes nih hambaku dikasih karomah ini. Pasti itu. Lebih buktikan deh. Itu namanya karomah. Tapi kalau baru setahun 2 tahun ya belum. Allah juga ngelihat yang serius sama yang kagak. Apa kata aku? Nah si Miun ini supir tapi soleh. Maksudnya soleh, ya rukun Islam rukun iman dikerjain. Yang paling penting kan rukun Islam itu sholatnya kagak tinggal walaupun supir. Dan dia punya amalan khusus yang dikerjain seumur hidup. Amalannya apa? Sholat duha cuma 2 rakaat doang, tapi seumur umur. Nah dapat karomah nih. Dan dia jadi supirnya seorang pengusaha taman. Zaman dulu tuh taman itu lumayan. Taman perumahan kayak gitu kan, orang Bekasi. Nah si bosnya ini bukan kebenaran, Allah takdirkan sebatang kara. Tadinya dari panti asuhan, aslinya sebenarnya katanya orang Kalimantan.
Nggak tahu dia maknya siapa, bapaknya siapa, nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya saudara. Tapi sukses, Allah takdirkan sukses. Umur 42 tahun dia daftar haji plus 200 juta. Yang tahun ini berangkat lah, setahun 2 tahun lah. Waktu itu tahun-tahun segitu langsung. Nah singkat cerita ini si Miun ini supir kan, dia setia banget sama yang ini, sama majikannya ini. Pokoknya dari mulai nol sampai sukses dia ngikut, baik ngintil aja. Nah singkat cerita Allah takdirkan majikannya ini, mohon maaf, kena jantung umur 42 tahun. Dia udah punya istri, kagak punya anak juga. Ya sebatang kara, orang tua gak jelas, abang adik kagak punya, saudara kagak punya. Punya istri kagak punya anak juga dia. Nah Allah takdirkan wafat si majikannya ini. Nah sebelum wafat rupanya si majikan ini ngomong sama bininya. Bangsa gampangnya begini dah. Bini, pan abang udah daftar haji tahun ini mau berangkat ini. Iya bang. Berarti kan abang gak bisanya, abang udah kayak gini apa keadaannya. Terus bagaimana bang? Ntar lu gantiin abang, no si Miun aja. Kaget bininya, si Miun kan supirnya, iya biarin dia. Dan kalau lu mau, lu kawin aja sama si Miun juga, masalah. Akhirnya dikerjain amanatnya itu. Si Miun ketiban pulung, namanya haji ketiban pulung. Ngimpi juga kagak, ngebayangin aja kagak. Tapi memang Allah takdirkan berangkat si Miun berangkat haji. Pulang haji apa yang terjadi bu? Pulang haji, bininya tadi majikannya minta ditikahin. Lah, tiban pulung double itu. Ya karuan aja semua hartanya dibuat orang di sebatang kara. Pengen saya jadi supir begitu tuh. Namanya ketiban pulung. Jadi ada haji Abidin, haji Kosasi, haji ketiban pulung. Ada lagi haji apa bu? Haji BBM. Apa BBM? Baik budi mertua. Mantunya bangor banget. Tahu bangor? Bandel. Nyawer mulu kerjaannya. Kalau nggak nyawer apa? Mancing. Mertuanya kesel. Mantu gua bangor amat ya, kerjanya nyawer memancing, baik nyawer mancing. Mertuanya kaya. Bagaimana supaya bikin dia insaf? Akhirnya dia mertuanya berinisiatif, kayaknya nih menurut mantu saya kudu dipergiin haji kali gitu. Panggil mantunya, mantu, iya mertua, sini lo, iya, lu mau pergi haji? Ya mau aja sih mah katanya, pergi haji mah. Ya udah kalau gitu, dari gua semuanya pokoknya biayanya, lu berangkat aja. Yang haruan girang, walaupun bangor ya girang aja, haji gratis. Singkat cerita berangkatin haji. Ya alhamdulillah, pulang-pulang alhamdulillah masih bangor banget. Tapi ini istilah ya, namanya haji BBM, baik budi mertua. Ada yang gini juga, ada yang dapat haji kayak gini ada. Ada lagi haji uje. Tahu ibu haji uje? Apa uje? Urunan jamaah ada. Ibu kayaknya heran, ada di fakta sosial semua model ada haji. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau model kayak ibu sini mah ya namanya haji konvensional, ya emang duitnya ada, yang rezekinya lebih gitu. Baik, jadi ini tadi nyambung ngedoain Ibu Umi ya, yang tanggal 10 insya Allah mau pergi haji. Di sini ada yang belum nggak pergi haji? Ada, masya Allah. Belum? Amin ya. Yang lain belum, udah semua? Belum. Hah? Belum. Ente udah belum? Hah? Oh belum. Ya udah masih muda ini biar selamat. Tadi sebelum saya kesini, Bu, tadi saya sambil makan kacang, kan semalam saya habis beli kacang seplastik, belum habis.
Saya makanin satu. Nonton TV ada bintang tamunya Ibu Betaria Sonata. Kenal nggak? Yang mana? Hati yang luka. Dulu segenggam emas kepinang aku. Terus ada bekas tamparanmu ya. Dia ditanya sama presenternya si Irfan Hakim sama siapa namanya? Raffi Ahmad. Ibu Betaria, ya pakai bahasa Sunda lagi. Dulu kan Ibu Betaria begitu pisah sama suaminya benci ya. Dia laku sendiri. Emang berapa lama ibu benci sama suami? 14 tahun kan. Bayangkan. Terus kan di sampingnya ada Ibu Vina Panduwinata, si burung camat. Negesin. Emang dia mah orangnya keras. Kata si Vina. Nah, presenternya nanya lagi. Maksudnya teh keras bagaimana? Oh, dijelasin. Saya dulu waktu masih marah, saya tidak membuka hati. Saya kesel. Saya marah. Nah, pertanyaan terakhir sama satunya Irfan Hakim. Terus teteh sekarang kan katanya baik banget sama suaminya. Penyebabnya apa? Nah, itu. 14 tahun gedeg, sewot, gondok, marah. 14 tahun kemudian sekarang cair. Menjadi baik sama mantan suaminya. Ditanya, penyebabnya apa teh? Nah, ini perlu pelajaran buat kita nih. Dia bilang begini, umur katanya, teteh umurnya udah lumayan. Teteh takut neraka. Luar biasa. Nah, ini pelajaran saya di situ. Teteh pengen masuk surga. Jadi teteh tidak mau mati membawa dendam dengan mantan suami. Tidak mau. Maka teteh bersihkan, teteh maafin semuanya, dan ternyata jadi enak plong. Bahkan dengan istri suami yang sekarangnya seperti kakak adik. Luar biasa nih pelajaran. 14 tahun sewot, bayangin, 14 tahun marah karena dia pengen ke surga, dia maafkan, dia buang semua kebencian itu. Sekarang menjadi seperti, walaupun bukan suami istri lagi, tapi seperti kakak adik. Fakta. Ini fakta sosial namanya, ini pelajaran ya. Memang memaafkan itu bikin plong. Memaafkan itu bikin tidur jadi nyenyak. Memaafkan itu bikin anak-anak kita juga enak. Ini kayaknya yang dia menghayati ini, yang ngalamin ini. Baik, ini juga insert sisipan. Karena materi kita bukan ini. Hah? Apa? Iya, sisipan. Kan materi ini bukan ini. Materinya apa sekarang? Penting silaturahim kan? Jadi mah insert sisipan. Prolog. 5 alasan mengapa agama menganjurkan silaturahim. Itu atau pentingnya silaturahim. Kenapa silaturahim itu penting? 5 alasannya. Kenapa silaturahim itu penting? 5 alasan. 1. Karena itu perintah Allah. Ibu kalau usah baca, saya aja yang wakilin ayatnya, surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau mau lihat juga boleh. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang satu. Dari jenis yang satu. Siapa maksudnya jenis yang satu ini? Siapa maksudnya? Adam. Profil Adam sudah pernah dengar kan? Tingginya berapa? 30 meter. Lebarnya 7 meter. Gantengnya
Separuh buat Nabi Yusuf, separuh buat dibagi semua laki-laki, termasuk suami ibu ketepaan, dapat dikit-dikit. Kantengnya dahsyat. Kenapa beliau gantengnya luar biasa? Langsung Allah sendiri mencipta. Tidak pakai wasilah mak sama bapak. Itu. Ini ibu siapa ya, saya lupa. Ibu siapa namanya? Yang belakang sini ya rumahnya? Iya sih. Nah. Tadi siapa? Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu bapak kita, kakek kita namanya Nabi Adam, yang sempurna tadi. Lalu Allah mengatakan apa? Wa khalaqa, dan telah menciptakan siapa Allah? Minha, dari Nabi Adam. Zauzaha, pasangannya. Siapa namanya? Dari Nabi Adam, lalu Allah ciptakan pasangannya, siapa namanya? Hawa. Hawa cantiknya bagaimana? Sempurna. Separohnya dikasih buat Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim. Separohnya dibagi-bagi termasuk ibu. Yang cantik-cantik ini adalah ketepaan percikan dari ibu Hawa. Lumayan kebagian. Ibu, ayatnya bunyinya khalaqa, dia Allah menciptakan. Tapi minha, tapi dari Adam. Maksudnya apa ini? Dari tubuhnya Nabi Adam, ibu Hawa, yaitu dari tulang yang paling bengkok, yang paling atas Nabi Adam. Itu ibu Hawa diciptakan dari itu. Ini mengandung pelajaran bahwa semua pria yang ngerti ini pasti dia akan adaptif dengan istrinya, karena dia adalah supir. Sementara penumpangnya tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, maka dia faham cara mengendalikannya. Sebab diterangkan di dalam hadis, wanita, tapi mungkin bukan wanita sini, ini waktu Argentina yang Vietnam lah, itu seperti tulang bengkok. Kalau dipaksa patah, sempal. Kalau didiemin stuck, ngejedok baik. Sekali lagi ini bukan orang sini, orang sono Kamboja. Maka yang paham ini ngerti betul caranya, strateginya untuk menghadapi yang tercipta dari tulang bengkok itu. Antara lain sering diajak ke ITC, hitungin mobil di sana. Wa khalaqa minha zaujan. Lalu berikutnya hanya bunyi apa? Wa bassa, dan Allah perkembangbiakan minhuma, dari keduanya itu, rijalan. Lihat kalimatnya, rijal. Kalau laki-laki satu bahasa Arabnya rojulun, laki-laki dua bahasa Arabnya rojulani, laki-laki tiga ke atas rijal. Ya, wa bassa minhuma rijal. Kemudian apa? Wa nisaa. Apa itu nisa? Kalau perempuan satu bahasa Arabnya mar'atun, perempuan dua mar'ataini, kalau perempuan tiga ke atas nisa. Apa maksudnya ini? Dari keduanya Allah perkembangbiakan sekarang 2023 menjadi 7,8 miliar. Kalau dihitung dari Nabi Adam mungkin sudah ratusan miliar. Dan yang kedua, maksud ayat ini apa? Orang Islam, sebetulnya kan agama semua nabi sama Islam. Syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah, cuman bedanya nabinya aja. Wa asyhadu anna Adam Rasulullah. Rukun Islamnya ada semua, rukun imannya juga ada. Yang membedakan adalah syariahnya, kaifiat tata cara beribadahnya menyesuaikan konteks zaman itu dan fisik umat. Tapi substansinya sama. Jadi semua nabi, rasul agamanya Islam sampai ke Nabi Muhammad.
Semua orang Islam di ayat ini dituntut untuk punya keturunan rijal. Kalau nggak rijal, nisa. Kalau mau dikombin, ya rijal wa nisa. Kalau rijal berarti 3. Kalau nisa berarti 3. Kalau dikombin 6. Jangan kurang itu, anjurannya begitu. Dan ini kalau kita breakdown, kita bedah secara logik, sangat rasional. Kemarin saya ke Undip Semarang, anak saya wisuda. Saya ngebayangin begini, ketika anak pada wisuda. Ya sih, alhamdulillah saya anaknya 3. Kalau saya ngebayangin, yang wisuda itu, sumpama kata, dari TK ranking 1, SD ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1, kuliah terus, IPK-nya 4. Ketika di wisuda pun menjadi cum laude, menjadi yang tertinggi IPK-nya, tapi kemudian Allah takdirkan misalnya anak yang sangat luar biasa itu meninggal dunia. Bagaimana perasaan orang? Bisa saja. Satu lagi, saya kira nangis kajol ini. Ibu kenal kajol? Nangis Bombay maksudnya. Kan orang dia kalau nangis lama, sembuhnya kalau nyanyi kan, nangis bisa luar biasa. Tapi kalau anaknya 3, ada hiburan di dalam sanubarinya, kan masih ada cadangan 2, gak terlalu berduka. Itu maksudnya. Kalau mau dianalisis secara logika, maka 3, Allah menganjurkan anak 3. Syukur-syukur variatif dari yang 3 ini. 3 jangan jadi polisi semua, lagi bisa tembak-tembakan. Anak 3 nge-grab semua. Emang bapaknya mau ada leader baik? Etan ngulon ngalor ngidul. Ya kagak. 1 polisi, 1 warung kelontong, 1-nya tukang tahlil, lengkap. Polisi anaknya melindungin bapak emaknya, warung kelontong jamin berasnya, yang ustaz ngedoain Allah maghfirli wali walidayah. Tok. Ini pada senyum-senyum apa ini? Kagak setuju emang. Bahkan kalau ibu punya anak 3 lah, perempuan semua, hadis sahih. Sampai anak itu punya jodoh, maksudnya bener gitu, nggak kena narkoba, nggak mohon maaf MBA, merit by accident dan sebagainya, bener. Ibu walaupun ibadahnya kualitas kelas ekonomi dijamin surga. Surga. Tapi 3. 2 kagak masuk. Hah? Oh salah ya? 3 ini. Ini maksudnya cabang yang lain, Bu. Ibu gak tahu baik. 3 maksudnya. Ente anaknya berapa? Ini masih muda. Berapa? 2 lagi, cepetan. Minta sama abangnya di rumah. Bang, suruh Ustaz 2 lagi. Paling umurnya berapa? 30 kan? Masih bisa. Kalau yang kayak ketua ketua majelis sih jangan. Sudah yang ada aja. Berapa Bu Haji anaknya? Iya. 2. Ya sudahlah 2 aja. Sudah riskan ya, riskan. Mudaratnya lebih besar. Apa ini? Ini Al-Quran kok yang menjelaskan, bukan saya. Rijalan wa nisaa. Lalu ayat berikutnya di situ. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, saling memberikan manfaat. Maksudnya apa ini? Kita ini hidup kagak ujug-ujug begini ngejublek, kagak. Begitu banyak ada orang yang berjasa kepada kita, terutama emak bapak kita. Kita ada lantaran wasilah emak sama bapak. Terus kita juga dibantu oleh orang banyak. Ibu masih ingat apa kagak coba? Yang dulu ngajarin bisa nulis. Gurunya kan guru SD dulu kelas 1. Ini Budi. Pak Harun guru Budi. Wati emponya si Budi. Masih ingat? Gurunya masih ingat siapa? Enggak, gurunya masih ingat nggak siapa? Patehain dong. Dia berjasa. Kita jadi bisa nulis halus. Dulu kan ada nulis halus tuh. Hana Caraka. Tahu dah lupa lagi. Ya begitu lah pokoknya. Itu berjasa.
Ibu ingat gak yang ngajarin a fathah, a kasroh, i a doma'u, a i u. Ingat gak yang ngajarin itu? Kita jadi bisa baca Quran. Ba fathah ba kasroh bi ba doma'u babi. Itu yang ngajarin Fatehain dong. Syukur-syukur masih hidup. Lah kita kasih rengginang 2 toples mangsono. Kita amprogin. Lupa dah. Banyak orang berjasa kepada kita. Ibu sekarang, suami ibu yang ibu sekarang jadi suami ibu, itu pasti ada yang membantu. Kenapa ibu dapat suami ibu itu sekarang? Yang nyomblangin, ingat gak siapa itu? Ada lah yang kenalin ya, yang support. Udah terima baik, ada terima aja dah. Alhamdulillah tuh ibu dapat keturunan dari suami yang sekarang. Hah? Gorobai. Yang pasti semua orang bisa sekarang ini kita ini itu begitu banyak jasa orang lain. Itu maksudnya tasa'alu nabi. Ingat tuh sama orang. Gak mungkin kita sendirian ujug-ujug jadi kayak enggak. Minimal ibu mohon maaf yang jualan lipstick siapa itu? Lumayan lah jadi rada glowing ini. Kan itu jasa tukang lipstick juga. Minimal bisa setidaknya itu dah. Belum yang lain-lain, tukang beras, tukang listrik, tukang nyapu, tukang segala macam. Jangan dikira pembantu itu tidak bermanfaat buat kita. Luar biasa. Kalau kagak ada pembantu ibu kan repot. Nyetrika sendiri emang jegon. Malas kita mah kadang-kadang. Jasa dia rumah kita rapi. Kan itu ya? Itu maksudnya begitu. Tasa'alu nabi. Atau makna yang kedua bahwa dengan nama Allah sehingga kita bisa apa? Bisa menikmati karunia Allah. Misal, ibu mau makan daging ayam, kalau ayamnya kagak disembelih pakai bismillah, ayo, mau nggak makan? Ya biar kata chefnya dari Rusia juga, lauga aman, orang haram. Itu ada jasa tukang potongnya, ya. Terus ada bismillahnya itu. Saya udah cerita belum saya waktu saya daftar kerja? Saya ingin mengingat ada seorang yang berjasa kepada saya, maksudnya. Udah pernah cerita belum ya? Namanya Mas Topik. Jadi gini ceritanya, singkatnya begini. Tahun 91 saya kan daftar kerja. 91 berarti sekarang udah berapa tahun? 92 ya, sekarang 23 ya. Daftar kerja di PT Danto. Danto situ tuh depan Gading Serpong. Butuh Gading Serpong kan? Itu. Yang belah sononya kan PT Pamindo yang sekarang jadi apartemen. Belah sononya Tiviko, tahu kan? Depannya PT Surya Toto. Ini mantuk-mantuk paham kagak ini? Tahu kagak ini? Tahu ya? Iya itu. Itu kan masuk mau Gading Serpong, no, depannya dulu ada pabrik ubin namanya. Tahun 19 saya daftar. Dan ini sebetulnya rahasia, tapi saya perlu sampaikan. Saya ini dulu sekolah kagak belon-belon amat, Bu. Maksudnya belon kagak, pinter kagak dah. Karena dulu saya jurusannya A2. Tapi di pesantren A2. Biologi saya. Jadi kelihatan belon begini. Matematikanya lumayan lah. Kromosom, zigot, plankton segala masih apa. Kan dulu jurusan A1 fisika. Itu biasanya tes IQ-nya di atas 95 tuh. Dan dulu saya 93 IQ-nya. Nah, kalau A2 90 sampai 95 lah. Nah, yang ininya IPS A3 kan dulu begitu. Ente mah gak paham kali belum ada. Nah, saya daftar, begitu tes tulis lulus saya. Orang tadi saya bilang saya kagak belum amat, pinter. Begitu sama saudara saya tadi si Mas Taufik, saya diajak main silaturahim ke manajernya. Manajernya cuma di pasarannya. Tahu pasarannya enggak? Di mana Bu Haji? Ya Tangerang lagi loh. Bandung pasarannya. Asalnya Tangerang. Ketemu sama manajernya namanya Haji Rahmat. Saya masih ingat kepalanya botak, rambutnya keriting, tapi orangnya ramah.
diajak ngobrol. Hah? Maksudnya ini bocah protes bahaya. Di sininya botak nih, dengerin nih. Di sampai sini botak nih. Nih. Nah di sini kriwil-kriwil. Kagak botak blontos, Neng. Ah, ente mah. Protes bahaya. Nah, begitu pula apa kata saudara saya? Kalau udah begini, tes tulis lulus, silaturahim plus sama manajer 99,9 lulus dah, kata saudara saya. Satu lagi tes saya wawancara interview. Begitu selesai interview dipang-pang. Alhamdulillah saya kagak lulus. Saya kagak lulus. Ya, ini berarti ada skenario Allah. Allah nggak menghendaki saya jadi karyawan. Hanya saudara bilang, lu kan dari pesantren, udah lu jangan daftar lagi dah. Tuh ada madrasah, no, lu di situ aja ngajar. Nah ini mentahkan saya jadi ustad. Ngajar di warung mangga, atau warung mangga nggak? Ya orang paham bisa nih. Apa madrasah warung mangga sebelum kebun nanas tuh, kan ada namanya kampung warung mangga, tuh ada madrasah At-Taqwa namanya. Yang sekarang ada travel hajinya. Daftar tahun 91 ngajar situ. Ngajar karena ya namanya ngajar kan harus punya ilmu banyak. Saya kuliah agama sampai alhamdulillah S2 di Ciputat. Ya sekarang jadi ustadz kayak gini. Tadinya masa mau jadi karyawan. Ya alhamdulillah kalau jadi ustadz mah kalau nggak habis tahlil beseknya kadang-kadang 2. Kalau lagi ngaji juga minumannya banyak tuh, minum banyak. Jadi ustaz tuh begitu Pak ya. Snacknya beda, kadang-kadang tahu kagak kelihatan snacknya. Kalau jadi karyawan paling saya mentok jadi foreman, jadi mandor. Jadi ustaz ya alhamdulillah berkah lah. Nah itu saya harus mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Mas Taufik tadi yang telah mengarahkan saya yang tadinya jadi karyawan belok jadi ustaz. Itu maksudnya. Tidak sendirian jasa kita ini. Tasa aluna bihi. Nah ayatnya berikutnya apa bunyinya? Wal arham, dan bersilaturahim lah. Itu perintah tuh, ya kan? Kan tadi kenapa kita disuruh silaturahim? Kenapa silaturahim itu penting? Karena emang perintah Allah. Wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian Maha mengawasi. Satu, ya. Kenapa silaturahim itu penting? Alasannya satu, karena perintah Allah. Satu. Yang kedua, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Saya kira ini hadis sangat populer. Bunyinya, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahima. Man siapa orang ahabba suka ayub soto diluaskan lahu padanya fi rizkihi rizkinya wa yunsalahu dan dipanjangkan apa yunsalahu fi asarihi asarnya umurnya falyasir rahim, hendaklah bersilaturahim. Jadi ada 2 stressing di situ. Kalau pengen rezekinya diluasin akan menggunakan kata basat, bukan wasi. Kalau basat itu tak terbatas. Makanya ibu, mohon maaf, rezeki itu bisa diperoleh dengan 4 jalan, 5 jalan, 5 ya. Satu ada namanya rizkul kasbi, yang suami ibu tiap pagi pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pas beli apartemen ada. Itu ibu, rezeki kasbi, rezeki konvensional. Ini apa pada melongo? Hah? Lah bukan sih dilihatin grogi begitu pada melongo begini. Itu rezeki kasbi namanya. Ada lagi yang kedua, rezeki syukri. Surat Ibrahim ayat 7, surat 14 ayat 7. La jika, la benar-benar, in jika syakartum kalian terima kasih kepadaku, la benar-benar, azidannakum kutambahkan nikmatku, rezekiku. Jadi ada yang rezeki lewat syukur. Ibu kagak mau ngapain, tapi ibu bersyukur.
Syukur itu gampangnya bagaimana? Yang ada disyukurin, jangan nyari yang kagak ada. Ini nyari mikirin yang kagak ada, baik. Yang ada kagak disyukurin, berarti kagak bersyukur tuh. Bu, ada raja dinasehati oleh penasehatnya. Raja, itu ada 2 orang miskin, dia selalu mengkritik Anda. Kasih dia emas. Dikasih 100 keping emas. Orang miskin tadi, miskin tapi gagah soleh. Singkat cerita, dikasih itu dapat 50-50 kan, sekandutan 10. Dengan takdir Allah, yang 1 keping dua-duanya jatuh ke selokan, selokan gede gitu. Apa yang terjadi? Emang dasar orang miskin kagak bersyukur. Dia kagak bersyukur ke yang 49 keping emas. Dia terus ubek-ubek selokan siang dan malam nyari yang sekeping tadi. Apa yang terjadi akhirnya? Keantup ular. Tahu keantup? Apa keantup itu? Kepatuk, kegigit. Dua-duanya paeh. Tahu paeh enggak? Parem, hati. Yang 49 enggak disyukurin, dia mikirin yang ini gambaran orang nggak bersyukur begitu. Padahal udah punya apa, baik punya. Begitu ngeliat temannya pakai gelang 2,5 kg, itu bayang dipikirin siang dan malam. Ngapa? Ada yang ngerasa? Mobil udah ada di rumah. Begitu reuni, ternyata temannya yang dulu ada blow on, mobilnya Fortuner. Dia pulang mikirin Fortuner, baik. Apa yang gua kalah sama dia? Dia kan dulu blow on gua. La ilaha illallah, mobil udah ada di rumah. Kan mobil mah sama baik, yang penting anterin kan ya. Jelas ini? Sama begini, ini ibu aja pada ngerasain. Ibu udah punya suami ibu baik, ibadahnya mau, ya nggak KDRT amat. Tapi ngelihatnya yang lain baik. Dalam hati, gue nyesel ya malu. Kalau diomongin cuma di hati doang. Oh yang mana mah enak. La ilaha illallah. Kan kata orang Jawa apa? Sawang. Itu pasar umum tahu Samang Sinawang artinya. Emang orang Sulawesi ada yang tahu? Oh, pantes. Sawang Sinawang itu maknanya ya nyawang aja nasib orang. Kelihatannya ya seperti sama pepatah orang lama, rumput tetangga padahal banyak serangganya. Lah hijau kalau banyak serangannya lah ngapain baik, banyak kalau jengkingnya ya. Bu, yang ada disyukurin ya. Nanti pasti ditambahin. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, ada rezeki lewat jalannya namanya rizkus sodakoh. Rizkul yunqasim namanya. Rizki berbagi. Maksudnya apa? Dengan berbagi ditambahin rezekinya. Dalilnya mana qassa alaikum bisadaqatin bal yasdad. Kata Nabi, tidak akan pernah berkurang harta yang dibagi dengan yang lain, bahkan kata Nabi ditambah. Jadi kalau pengen segmen yang ketiga ini diambil itu. Namanya rezeki berbagi. Nah, ada yang keempat, ada rezeki yang lewat, ibu kagak apa-ngapain. Cuman ibu 2 amalannya. Perintahnya dikerjain, larangannya ditinggalin. Surat 65 ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa diberi jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga. Itu silakan ambil kalau mau. Tapi berlaku ngejalanin perintah Allah sih rada ringan ya. Tapi kalau ninggalin larangan Allah lah berat. Terutama ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu sini, ini ibu-ibu Thailand ya. Udah cakep, tahajudnya cakep, sedekah cakep, masih baik
ngomongin orang lain yang buruknya. Ya, jadinya bagaimana ya? Jadi berat, ninggalin itu berat. Tapi potongan ibu sih bisa, orang sini mah bisa. Nah, itu yang keempat. Ada lagi yang kelima tadi. Jalan rezekinya lewat silaturahim. Contoh silaturahim apa ibu? Contohnya apa? Ya ngaji nih ibu lagi silaturahim. Ibu kan lagi ketemu nih sama saudara seiman. Ketemu saya juga lagi silaturahim ini. Kayaknya orang yang sering silaturahim, insya Allah rezeki walaupun tidak harus uang, ya rezekinya memang betul diluasin. Apalagi di hadisnya itu Nabi menggunakan kalimat bukan umuruhu, umurnya, tapi asaru, asari, asarnya. Apa itu asar? Lihat surat Al-Fat ayat 29. Kalau pengen tahu arti asar. Ada kata asar di situ di ayat itu. Apa maknanya? Tapi kelamaan ya, coba bacain ya. Ayo. 29. Terakhir berarti. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ada kan? Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim. Ada kalimat min asari sujud, dari bekas-bekas asar mereka. Maksudnya apa nih? Jejak-jejak kebaikan, karya kebaikan yang bermanfaat buat agama dan umat. Itu asar. Jadi ibu kalau pengen umurnya panjang, banyak jejak-jejak yang bermanfaat buat agama. Contohnya siapa? Imam Nawawi. Ibu kenal Imam Nawawi? Lah, ditanya kagak ada yang jawab, udah pada pulang ini ya. Ibu kenal Imam Nawawi? Dengar, pernah ya? Ad-Damaskusi, berarti beliau dari mana? Damaskus. Damaskus itu dulu namanya Syam. Sekarang 3 negara, Palestina, Lebanon, Syria. Ibu tahu Syria? Dari Cikupa, Ngetan ke bandara. Cikupa. Beliau umurnya 45 tahun umur biologisnya. Tapi saya yakin sampai hari kiamat pahala beliau terus akan mengalir. Ini maksudnya nih umurnya panjang. Karena karangan beliau itu luar biasa. Di antaranya yang sangat terkenal apa? Riyadus Shalihin. Pernah dengar? Kitab Riyadus Shalihin itu dipakai oleh semua umat Islam di dunia ini. Bayangin, 1 miliar aja yang ngaji kitab Riyadus Shalihin, pahala beliau tuh miliaran. Dan saya yakin sampai hari kiamat itu kitab. Kemudian kitab kecil beliau namanya Arba'in Nawawi. Pernah dengar kan? 40 hadis Arba'in Nawawi. Itu juga karangan beliau. Umurnya cuma 45. Bahkan beliau nggak menikah, nggak sempat menikah. Itu umurnya panjang. Imam Syafi'i umurnya berapa, Bu? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang duluan. Imam Syafi'i umurnya berapa? Yang tahu boleh pulang. Benar. Bukan usia. Bukan usia. Orang cerdas semua juga ada. Ada yang tahu? Belum tahu. 52 tahun. Umurnya 52. Tapi karyanya yang bermanfaat buat agama, kitabnya beliau saja yang Al-Um itu, kalau diterjemah ini, dijembreng ini belum muat ini masih. Karyanya dahsyat. Dan saya yakin sampai hari kiamat akan terus dibaca oleh umat. Jadi pahalanya tiap detik dapat sampai hari kiamat. Itu umurnya panjang. Ulama Indonesia siapa yang hebat? Yang karangannya banyak? Buya Hamka masih kalah dengan ulama ini yang saya akan mau sebut. Bukan, beliau mah diplomat. Dia bahasa asingnya baru hebat. Agus Salim. Siapa ulama Indonesia yang hebat?
Orang sini lagi. Orang daerah sini. Ini pura-pura gak tahu kayaknya ya. Apa keder? Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kakeknya wakil presiden. Orang Banten. Karangannya ibu berapa tahu? Yang gede-gede 115 lebih. Di antaranya kitabnya yang sangat terkenal, saya dulu kalau di orang pesantren pasti belajar kitab ini. Namanya Nasoihul Ibad. Di masjid ini dipelajari ini bapak-bapak, saya tahu. Memang umur beliau panjang sedikit, 84. Tapi kitab beliau sampai hari kiamat pasti akan dibaca orang. Nah, jadi kalau pengen rezekinya ditambah, rezeki tidak harus uang ya. Ya kayak ini rezeki ilmu ini karena datang ke ulama dan sebagainya kan. Umurnya dipanjangin, ya tadi silaturahim. Jangan di rumah baik, dirian baik. Apa dipikirin dewek, lah beli bodrek 3 biji repot urusan. Sembuh kagak, ngejogrok iya. Tapi kalau ketemu orang kan, ya adalah alternatif pikiran. Apalagi ketemu guru-guru, buka para ustadz, itu jadi ada pencerahan. 2 ya. Kenapa silaturahim penting? Alasan yang kedua itu ya. Yang ketiga, kenapa silaturahim penting? Ini hadisnya saya riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini sebabnya ada asbabul wurudnya karena Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah mampir di Kuba. Kalau tadi Syria itu dari Cikupangetan, kalau Kuba dari Batu Ceper Ngulon ke bandara juga. Kuba itu daerah sebelum Madinah. Yang haji pasti mampir ya. Nah pas hari Jumat waktu itu Nabi malah beliau kemudian sholat Jumat pertama dalam sejarah itu di Kuba pakai pelepah korma. Selesai sholat Jumat Nabi kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kontanya disuruh duluan, lalu beliau berangkat dengan sahabat. Nah ketika berangkat Nabi menyampaikan hadis ini. Kata beliau apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Satu kata beliau, tebarkan salam. Bu, tebarkan salam yang paling penting justru adalah di rumah sendiri. Ini saya minta nih, habis ngaji ini, seumur hidup kalau bisa, karena ini sunnah, ibu kerjain ini sunnah. Tapi manfaatnya insya Allah bukan main. Tapi cara bacanya salam ini dari hati, bukan dari mulut. Kalau dari mulut makan ngecom dong kayak burung beo. Assalamualaikum. Nah, itu nggak ada ruhnya itu. Tapi yang serius di rumah sendiri. Kira-kira saya contohin begini. Begitu pegang gagang pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati. Memang berharap betul. Ya Allah, semoga penghuni rumah ini selamat dunia akhirat. Ya Allah, semoga penghuni rumah ini selalu dicurahkan rahmat. Ya Allah, semoga penghuni rumah ini selalu diberkahi-Mu ya Allah. Maksudnya ngedoain siapa? Ngedoain sendiri sama istri, sama anak, sama suami, semua yang ada di rumah itu. Makanya kudu serius. Tapi jangan lupa diawali dengan bismillah. Kenapa alasannya? Kenapa harus bismillah dulu? Hah? Iya itu mah karuan itu mah. Jawabannya begini. Karena setiap rumah orang Islam ada divisi setan namanya Bang Dasim. Oh. Dasim. Iya namanya. Kalau yang godain orang sholat namanya kanzat. Kalau azan pergi, habis azan datang lagi. Kan innahu yarakum wa huwa waqubbun min haitsu la tarawun. Dia memang tahu kita, ngelihat kita kagak ngelihat dia. Jangan kata lagi biasa, ngaji aja di setan ada godain kita. Makanya ngaji suka ngantuk. Tuh. Enggak sih kagak ngomong. Ya ada kemungkinan lah gitu maksudnya. Jadi ada si dasin setiap rumah loh. Dasin tugasnya apa? Bagi-bagi rengginang, lah kagak.
Dasin tujuannya membuat penghuni rumah ini bertengkar, kalau perlu bercerai, bikin panas, kompor ke plafon, plafon ke kulkas kalau perlu, genteng ke pendaringan kalau perlu. Itu kerjaan dasin. Tiap rumah loh, termasuk rumah kiai, rumah siapa aja. Maka ketika ibu masuk rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, hidasin kabur ke Argentina atau kemana dah. Dia tidak berkutik. Itu maksudnya Bismillah. Maka saya minta betul ya, habis ini seumur ibu praktekin ya. Ini sunnah ya. Bismillah. Dan salamnya jangan kencang-kencang. Assalamualaikum. Dan tertangan nengok, lu sumeng. Obat lu habis lu ya. Yang syahdu berangkat dari hati, karena ngedoain diri sendiri dan keluarga yang ada di rumah kita. Assalamualaikum. Bahkan kalau ibu lupa nih, ketelanjuran udah masuk ke dalam nih, mundur. Neng ketawa serius ini. Hah? Nah, Bu? Iya, mundur lagi, keluar lagi, pulang lagi. Lah emang apa? Kagak ngapa-ngapa kan? Emang rugi? Kagak. Paling anak ibu nanya yang masih TK, lah ibu ngapa ini? Dia kagak ngapa, jelasin. Kalau suami kita yang nanya, jelasin. Begitu hadisnya. Kalau bocah ya dia bocah mah dikasih pengertian beda. Saya begitu. Saya di rumah begitu belum mundur lah. Orang ibu kalau makan gak baca bismillah aja di tengah-tengah bowl bismillah awalu wa akhiru, kan sunahnya begitu. Apalagi ini salam penting. Coba kalau ibu tiap mau masuk bismillah, salamnya serius dari hati, didengar sama Allah, diamin sama malaikat sekali aja. Mantap itu. Mantap itu. Saya yakin gak ada tuh panas-panasan tuh. Laki sama bini kagak ada. Ini nomor cekikikan, barang apa ini? Ngerasa apa gimana ini? Yang kalau kita namu gitu. Tamu mah yang sedang aja. Tamu juga bismillah sama sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau namu makan cuma assalamualaikum, ya. Kalau di rumah sendiri mah dikomplitin. Assalamualaikum. Karena itu doa isinya 3 substansi penting. Ini serius ya, tolong diamalin seumur hidup dah. Ini penting menurut saya. Apa kata Nabi? Absus salam, tebarkan salam. Wa'at imut ta'am, kasih makan orang yang butuh. Yang kedua tuh, pesannya Nabi tadi. Waktu mau ke Madinah, kasih makan orang yang butuh. Intinya sih berbagilah. Janda-janda tua, ya, anak yatim. Kalau janda muda banyak yang ngurusin kadang-kadang. Jadi berbagi. Yang ketiga, perintah Nabi wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Dan yang keempat, wasallul lail an-nasunyam, salatlah waktu malam ketika orang pada tidur. Apa kata Nabi? Sadadkhulu jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Jadi yang ketiga, kenapa silaturahim itu penting? Karena dijanjikan masuk surga dengan sejahtera. Memang gak mau. Ini malah silaturahim baik jadi ngaji ya. 4. Kenapa silaturahim penting? Karena hadisnya riwayat Bukhari. Ini warning buat kita semua. Apa kata Nabi? Qala, sekali-kali tidak yadkhulu masuk al-jannata ke dalam surga qati'ur rahim, orang yang mutusin. Gua mau sampai mati, gua nggak mau maafin dia. Masya Allah. Itu kayak gitu tuh. Jangan, nggak boleh. Tadi Betariya Sonata aja maafin di lakinya. Anak pengen ke surga dia. Pasti dia dengar hadis ini dia. Pasti dia. Makanya dia jadi baik sekarang. Maafin. Terutama ibu maaf. Terutama sama saudara yang masih ada hubungan darah. Ngalah aja ngalah. Kalau beda tanah sepengki 2 pengki ngalah, beda ngalah, biarin. Ngalah bukan berarti kalah. Allah juga nggak tidur juga kok. Nggak apa-apa, ambil sama yang tua, paling tua. Silakan ambil.
Allah nggak tidur, pasti dibalikin suatu saat. Ini umpama nih suami ibu ada 5 bersaudara, yang paling tua, ngambilnya yang banyak kan warisannya. Nggak apa-apa, biarin, nggak usah dihalang-halangin. Bagus kita. Kenapa begitu? Karena setiap malam Jumat ruh orang beriman diizinin datang ke keluarganya. Kalau bapak emaknya datang ke anaknya di rumahnya, anaknya rebutan tanah 2 pengki tadi, apalagi sampai mohon maaf berantem, apalagi sampai bacok-bacok, itu ruh berduka yang amat sangat, menangis, dan dia akan pulang ke teman-teman ruhnya dalam barzakh dalam keadaan menangis yang luar biasa, sedih, berduka luar biasa. Tapi begitu dia datang ke rumahnya, anaknya yang satu Allahumma gfirli wali walidayya, yang satu lagi Yasin wal Qur'anil Hakim, yang satu lagi telepon adiknya, bagaimana dek, beras habis, ini abang kirimin ya. Wah, itu ruh gembira luar biasa. Jangan lupa loh, orang kan mati itu bukan mati sebenarnya hakikatnya, pindah doang alatnya. Ada yang bapaknya udah meninggal nggak di sini? Bapak ibu bukannya mati, pindah. Tiap malam Jumat ngeliatin kita. Pada melongo ya. Jadi kalau bisa sama saudara-saudara jangan putusin tali, ngalah aja dah. Nah, caranya yang agak efektif, di rumah itu dibikinlah yang namanya arisan keluarga. Ada arisan keluarga Bani Mi'un misalnya, ngkongnya namanya Mi'un, 2 bulan sekali, kayak 3 bulan sekali ya, supaya pada akur. Tapi kalau arisan keluarga itu ya bagusnya mah ada ustadznya. Kalau ustadznya susah nyarinya, orang Julupang itu siap. Siapa orang Julupang itu? Siapa namanya? Ustadz Kubron. Belum tentu ustadz banyak di Julupang, memang saya doang. Jelas ini? Itu yang keempat ya. Kenapa silaturahmi itu penting? Karena ada warningnya begitu. Bu, emang kalau kita minta maaf kita hina? Enggak. Emang setan pasti gandulin tuh. Hawa nafsu pasti enak gue. Yang apa gue minta maaf? Lu Tuhan gua gitu. Tapi kalau melihat Allah itu membiarkan ke orang yang mendustakan, orang yang syirik, orang yang membangkang, Allah biarin. Itulah sifat kasih sayangnya Allah. Nah, yang terakhir, kenapa silaturahmi itu penting? Karena orang sehat itu cirinya 6. Karena silaturahmi itu menyehatkan. Orang sehat cirinya 1, sehat secara fisik. Apa cirinya orang fisiknya sehat? Makannya doyan, minumnya dokok. Minumnya udah habis, berarti sehat. Siapa belum bisa minum, baru dikit. Berarti bukan saya gak sehat, bukan, belum, saya gak enak. Kan belum minum. Yang kedua, tidurnya nyenyak. Walaupun cuma 3 jam, 4 jam, tapi nyenyak. Ibu bersyukur tuh kalau tidurnya nyenyak. Karena ada orang yang kegelempangan baik, padahal kasurnya harga 10 juta, AC-nya 1 PK, kegelempangan baik orang bisa tidur. Ada. Maka yang bisa bertidur pasti dia sehat. Yang ketiga, sehat itu cirinya kalau buang lancar. Jangan main-main tuh. Kalau gagal lancar repot. Yang keempat, cirinya orang sehat itu apa? Nyaman tidur sama pasangannya. Bersyukur yang masih nyaman sama pasangannya ya. Nunduk langsung deh. Langsung nunduk. Malu tadi ya. Ya bersyukur. Kan ada orang sampai ke Korea Selatan juga beli jamu apa gak nyaman-nyaman juga. Yang nyaman alhamdulillah. Jadi masih sehat. Yang kedua, sehat itu apabila dia secara EQ sehat. Bu, EQ-nya orang Indonesia itu rata-rata ternyata cuma 90 sampai 120. B.J. Habibie itu orang yang paling tinggi EQ-nya se-Indonesia. Beliau EQ-nya 200. Albert Einstein ternyata IQ-nya cuma 160. Makanya dia akan melakukan penelitian sampai ke 100 kali katanya.
baru dia menemukan teori relativitas. Kita ini, saya kan tadi saya cerita, saya jurusan biologi, ini paling 90-an. Nah kalau di bawah 90, IQ-nya 80, blow on. Cirinya orang blow on apa? Beli es krim ditiupin mulu, gak tahu dingin ditiupin, kan blow on namanya. Di bawah 80, IQ 70, mohon maaf, berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus. Di bawah 70, 60, maaf, enggak normal, gelo. Nah, ciri orang sehat IQ-nya normal. Maka rata-rata kita 90-an. Yang ketiga ciri orang sehat apa? Emosinya sehat. Ibu tahu nggak ciri orang yang nggak sehat emosinya? Badan sehat, IQ sehat, tapi emosi nggak sehat. Bininya diganggu, yang ganggu ditembak. Ya walaupun yang nembak anak buahnya, tapi kan dia nyuruh. Nembaknya sih sebentar, paling 2 menit, ceger. Tapi ini yang nembak ini, yang nyuruh ini, kasihan dia. Dihukum berapa dia hukumannya? Seumur umur apa? Mana bininya juga dihukum juga, kasihan. 20 tahun kalau nggak salah. Anaknya yang kasihan. Karena tadi emosinya. Makanya ibu kalau lagi sewot, ingat itu ya. Ingat efek, ingat akibat dari sewotnya kita. Makanya Nabi pesannya apa? Latak dob kolakal jannah. Tahan emosi, kata Nabi. Tahan emosi karena Allah. Tahan emosi karena Allah, kamu dapat surga. Surga dunia, stabilitas temperatur batin, dan surga akhirat nanti. Tapi yang temperamental, yang enak sih marahnya mah, tapi sebentar, tapi efeknya luar biasa. Gue naik mobil, disalip. Kalau ngikutin nafsu, enak bener. Emang gak tahu gua apa? Gua SIM-nya ABCDF misalnya. Lalu kita salib lagi. Tapi kalau ingat pesan Nabi tadi, biarin. Dia duluan yang buru-buru kali. Naik motor ya, serempetan. Sudahlah, kalau cuman rugi 100-200, nah, Allah juga maha menghitung kok. Kerugian kita akan dibayar. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Yang keempat, orang sehat itu sehat apabila dia sehat secara dari emosi sudah finansial. Apa finansial? Ekonomi. Makanya Nabi mengajarkan satu doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang dan hidup saya terkooptasi oleh orang lain. Jadi kita ini terjajah sama orang lain karena punya hutang dan tadi selalu menggantungkan kepada orang. Kan orang kalau punya hutang jalan aja beda. Coba amprokan sama yang ngutangin. Yang ngutangin batuk. Loh kita ngejengkang, kaget, dikira mau nagih. Bu, kalau bisa jangan punya hutang ya. Jangan punya hutang dah, kalau bisa. Jangankan ibu saya, orang berjihad aja karena punya hutang nggak masuk surga dulu, ditahan sebelum utangnya beres. Utang ini pada diem baik, emang kagak punya utang apa emang kebanyakan utang ini? Nggak punya utang ya, insya kelihatan mukanya, kelihatan auranya kelihatan. Orang sini nggak punya utang, ya nggak punya utang sedikit. Nggak bercanda. Berikutnya orang disebut sehat apabila dia sehat secara apa? Sehat secara spiritual. Ciri orang sehat spiritual 2 dari sekian banyak. Ibu kalau punya 2 berarti ibu agamanya sehat. Tapi ibu kalau nggak punya 2 ini agamanya kepala kaciprut. Berarti pilek agamanya. 1, ibu dekat sama Allah. Orang itu sehat agamanya. Orang kalau dekat sama Allah, ya ada aja lah jalan keluarnya. Kaya dekat sama Allah, dermawan. Miskin dekat sama Allah, sabar. Cantik dekat sama Allah, bersyukur. Jelek dekat sama Allah, nggak minder. Mau saya nggak pesen kok. Selalu ada jawaban gitu. Yang kedua, sehat spiritual itu cirinya apa? Cirinya ikhlas. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah itu. Kalau ibu punya ini sehat, enak dah.
Walaupun ibu tabungannya 3 miliar, enak aja. Sehat spiritualnya. Terakhir, kenapa sehat itu adalah cirinya apabila sehat secara sosial. Sehat secara sosial bahasa agamanya apa? Silaturahim. Yang berapa Bu Endang? Yang berapa Kara? Hah? Masya Allah, kepanjangan ini. Tadi saya datang kan sebelum jam 10 ya. Iya. Panjang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah pada hari ini mudah-mudahan apa yang kami terima bisa memperbaiki akhlak. Amin. Terima kasih kepada Ustaz. Wabillahi taufiq. Saya